Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Ili, okeke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare, like. Kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Allahu Akbar. Apa gue bilang, makan tuh sabar. Malah ikannya kagak ada. Dan godeng, rugi gue ngikutin lu. Udahlah. Ya, udahlah. Abis mancing gua dibuang-buangin ini sama bini gua. Apes. Ya, Lai. Bagaimana nih gua? Pulang-pulang kagak bawa ikan. Malah sampai maghrib baru pulang. Pakai segala nanya gua. Lah gua nanya masa apa ya? Emang kata lu, gua kagak kepikiran dari tadi. Sama Den, gua juga ketar-ketir nih, pedet. Bismillah aja deh ya. Semoga pancing gua kagak jadi korban. Lagian kan baru ini kita libur mancing. Ilok bini kagak ngertiin sekali. Gila, lu tahu bini kagak boleh ngeliat lagi seneng Lai sama teman-temannya. Tapi mudah-mudahan aja Tuhan menyelamatkan kita dari berbahaya. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Ayo pulang. Mancing di mana sih ya? Wah gini baru pulang. Di empangnya Aji Rumah 5. Lah kok gak bawa ikan? Mancing apaan gak bawa ikan? Mancing janda ya? Anu mah ikannya dibawa kucing garung mah. Ayo dapat 10 biji padahal. Tahu-tahu hilang dibawa kucing. Sama ember-embernya gitu dibawa? Iya mah. Pakai tangan gitu bawanya? Iya mah, disangkil kayak bawa tas. Sudah mama duga. Ayah pembohong. Mana ada kucing yang nyangkil ember? Emangnya mama mau kondangan nyangkil tas? Udah, besok-besok gak boleh mancing lagi. Titik. Ayo masuk. Iya mah, tapi jangan dibuang ya pancing ayah. Soalnya cuma mancing yang bisa ngilangin bete mah. Oh, jadi ayah bete gitu di rumah? Ada anak sama bini? Buset, kagak juga mah. Ya adalah disekak gua. Udah buruan masuk. Iya mah. Beneran mah, ikannya kecil-kecil. Jadi ayah males bawa pulangnya. Alasan? Terus udah tahu kecil nggak mau pulang gitu? Lah pulang mah, ini kan ayah pulang mah. Iya sampai maghrib. Mancing apaan weh gini baru pulang? Udah nggak bawa ikan, badan bau perengus. Mendingan nggak usah pulang sekalian. Buset, namanya usaha mah. Siapa tahu dapat ikan gabus. Gabus kentut. Terus mana gabusnya? Iya kan siapa tahu mah. Udah tahu nggak dikenalin ikan, masih aja mancing. Pokoknya lebay ini ayah nggak boleh mancing. Masuk. Buset, hiburan ayah atu-atunya tuh mah mancing. Oh, jadi anak sama bini bukan hiburan gitu? Aduh, kagak menang dah. Ya udah ya. Masuk buruan. Mandi terus sholat maghrib. Iya siap bos. 86. Iya bedak bunda. Pakainya bisa sesuka hati loh. Dituang juga boleh kok. Kalau nggak malu dikatain gerandeng. Namanya bedak apa cantik? Oh iya, nama bedaknya Blakasiman ya kakak. Duh, berisik banget sih. Namanya Blakasiman kakak. Oh, jelas dong. Nih buktinya, muka aku glowing dan bersinar. Saking terangnya, leher aku jadi gelap tahu. Kayak tai cicak. Ujungnya doang yang putih. Blakasiman kakak. Pokoknya di keranjang hijau nomor 70 ya. Duh, bisa diem sebentar nggak? Please deh, aku lagi dagang tahu. Iya maaf ya bunda. Maklum, tinggal di kontrakan ekonomi. Jadi sekalian buat kandang burung. Burung temen bunda. Oh iya, yang tadi udah cekot dapat bonus tanda bibir aku ya di kardusnya. Ih, bener-bener ya burung, mengganggu aja. Gua sudah tahu rasa lu. Burungnya dijual nggak tante? Oh, nggak dijual. Ini burung temen soalnya. 10 juta saya beli. Waduh, boleh deh. Kita COD-an di warung bongkok ya. Ya udah gas. Ntar gimana kek? Hai.
Gimana ya caranya biar bini nurut sama laki? Jadinya kemana-mana gue jadi susah. Bilang aja surga bini di telapak kaki suami. Udah gue bilang begitu, kagak mempan ing. Kan lu yang mau nikah. Ya udah lu yang harus siap dengan segala situasi. Orang-orang nikah tapi gak gitu-gitu amat, Wer. Beda lah orang dulu sama orang sekarang. Emang kalau orang dulu ngapa, Wer? Kalau orang dulu udah tua kalau orang sekarang masih muda. Gue juga tahu, bibir melar. Terus gue harus gimana nih menghadapinya? Ya udah nikmatin aja, yang namanya udah nikah mah udah fokus sama keluarga. Kurang-kurangin nongkrong jangan samain waktu bujangan sama udah nikah. So tau lu ing, nikah aja belum lu? Gua kan nggak di TikTok, Wer. Lah, ke suara bini gue itu. Emang jam berapa ini, ing? Udah jam 4, Buset dah, pantes udah pulang kerja bini gue. Ya adalah kena amuk dah gue. Udah tenang, ntar gue bilain. Iya nggak, Wer? Iya, kalem-kalem aja Di sini rupanya Neng pulang kerja nggak ada di rumah. Emang belum puas mainnya? Anu Neng, abang baru ngopi. Tanya aja Toto ing. Iya Neng, tadi udah gue suruh pulang. Kapunya nggak mau pulang. Udah Wer, kita balik. Ayo ing. Buset dah. Hei, mau kemana lo? Kagak ada bilanya sekali, temen. Pulang nggak? Kalau nggak, Neng suruh tidur luar lagi nih. Iya yuk kita pulang. Emang lu kagak liatin, Bil? Kok bisa hilang burung gua? Eko udah liatin 1 kali 24 jam tahu. Pas Eko mau buang air kecil, tiba-tiba burungnya udah gak ada. Lagian lu pakai segala ke kamar mandi. Udah aja kencing di celana. Kagak ada yang ngomelin, Bil. Ih, jijai deh. Iya ilah, malam burung baru beli itu 50 juta. Gimana ini, Mang? Ya udah, namanya hilang berarti bukan rezeki kita, Neng. Emang beneran harganya 50 juta? Beneran lah. Kalau burung murah masa disewain kontrakan. Berarti kalau dijual 10 juta rugi dong. Rugi lah. Harusnya kalau dijual bisa 60 juta itu. Aduh, rugi. Harusnya Eka jual 50 juta ya. Apa ini karma yang Meng? Soalnya kita udah bohongin bini kita. Jadi begini dah akibatnya. Tadi saya kagak beli burung dah. Nyesel banget saya. Sama Meng. Makanya jangan ngebut-ngebutan sama bini. Jadi begini kan, Eka aja sebagai wanita merasa tersakiti kalau ada laki-laki yang tega membohongi istrinya. Ayo kita pulang, Mang. Ayo Meng. Tuh dengerin ya, buat para suami, jangan coba-coba bohongin bini. Begini nih jadinya. Kalau yang udah berkeluarga, fokus aja sama keluarga. Yang masih bujangan, tetap semangat ya. Soalnya stok wanita mau habis. Hahaha, salam interaksi.